Pada video kemarin kita sudah melihat penampakan orbs yang cukup membuat saya rada shock sedikit. Di video lanjutannya, yaitu part 2, kita akan membahas tentang penampakan dari sosok Uti pada sebuah foto. Kalau menurut saya sih itu benar. Kalau menurut saya, karena dilihat dari karakter rambutnya, bajunya, posisinya. Tapi coba kawan-kawan nilai sendiri apakah itu benar-benar penampakan atau bukan. Juga kita akan dengar kelanjutan cerita yang akan dituturkan oleh narasumber kita yang bernama Syahla. Terima kasih telah klik video ini. Selamat menyaksikan. Utusan Tuhan. Oke, Sela, kita lanjut lagi. Nah, sekedar kan banyak orang yang nanya, pernah nggak sih ada orang yang ngeliat Uti itu benar nggak sih? Jangan-jangan kamu gila, jangan-jangan itu cuma hayalan doang, jangan-jangan kamu emang harus ke psikolog kali, apa gini lain-lain. Sebenarnya kalau kayak ada orang yang ngeliat Uti apa enggak, ada. Dan aku udah bilang sama orangnya yang masalah konten ini, kalau misalnya nanti ada yang nanya mana orangnya, datengin dong yang lihat. Orang itu mau. Dan orangnya itu bukan cuma satu, lebih dari satu. Ada 3 orang yang pernah lihat Uti, termasuk kakakku. Nah, kayak mungkin nanti aku kasih fotonya Uti ke Om. Mungkin Om nanti bisa liatin fotonya Uti. Saya ngomong-ngomong, para pemirsa, saya juga udah pernah lihat nih lewat handphone. Iya, karena Okay. Uti itu sebenarnya orangnya tuh gila kamera. Kalau misalnya aku foto, pasti kelihatan cantik itu bukan dari aku. Kelihatan bersih, putih itu bukan dari aku, dari Uti. Bentuk alisnya aja tuh beda, alis aku sama Uti. Matanya juga beda. Senyumnya juga beda. Kalau senyum aku kayak senyum jutek, kalau dia enggak, senyumnya dia tulus. Lalu kenapa orang sampai bilang, kok ada cowok yang waktu itu deketin aku, kok di foto kamu beda ya sama aslinya? Sebenarnya itu bukan aku. Jadi para pemirsa, teman-teman, Sela ini juga berbakat medium ya, Sela. Iya. Dan jujur kalau misalnya, ya puji Tuhan juga, kalau misalnya kerja ada juga panggilan. Panggilannya itu apa? Kayak orang nanyain, kok aku berat ya? Sampai tanteku juga yang pulang dari Pulau Jawa balik ke Jakarta, dia juga kayak ketempelan ya. Dia ketempelan juga, dia minta tolongnya ke aku. Nah, setiap aku kayak nolongin orang apa-apa, pasti aku selalu nanya ke Uti. Karena apa-apa Uti yang selalu nolongin dari awal. Uti, menurut kamu gimana? Baik nggak? Nggak bakal aku tolongin. Tapi kalau misalnya menurut Uti baik tapi aku nggak mau, pundak aku yang sebelah kanan yang berat, Om. Oh gitu? Iya, dan aku yang ada kesurupan. Oke. Gitu. Nah, kenapa itu? Mungkin janji aku sama Uti sama ini, karena Uti bilang, Sela kamu bisa lihat, jadi kamu harus bantu mereka. Gitu. Karena apa yang kamu lihat itu talenta yang Tuhan kasih ke kamu, jadi kamu harus bantuin. Kalau kamu enggak, ya dosa. Tapi memang benar Om, berat banget gitu. Itu terjadi kalau kamu nggak nolongin. Iya. Oke. Gitu. Makanya waktu itu kan aku kan masih kerja di tempat lama. Itu kalau pulang dibilang malam sih malam jam 8. Dibilang capek, ya ampun capek. Tapi tante waktu itu posisi namanya udah ketempelan, takutnya nanti tante kenapa-kenapa kesurupan. Jadi ya udah dari stasiun Cawang langsung ke Duren 3. Habis itu ya udah aku bilang sama Uti, dan Cicak pun berkata iya. Kalau orang Ambon, kalau orang Timur itu kalau Cicak kayak gitu pasti emang bener Om. Amin ya. Iya, amin. Nah, kalau habis itu ya udah tolongin. Tapi dari situ ya puji Tuhan kayak ada 2 kerjaan jadinya Om. Pertama kerja kayak
aku kan kerja SPG, kedua itu kerja bantuin orang. Tapi hasil dari misalnya kayak ada orang minta tolong, kan mereka kasih tanda terima kasih. Itu nggak boleh aku pakai. Itu buat Kenapa? mereka. Karena Oh, mereka oke, yang oke, bantuin oke. gitu. Nah, mereka bilang nanti beliin es krim aja ya gitu. Tapi nanti sisanya buat kamu. Jadi misalnya waktu itu ada yang ngasih 200. Aku cuma minta 3.000 aja ya, selebihnya kamu. Kayak gitu. Oh gitu. Gitu. Nah, buat aku ya udah aku jajan-jajanin gitu. Tuh, sebenarnya kalau makanya kayak bikin konten ini. Makanya kenapa kayak Mas Hanes kan waktu itu bilang ada yang ngajakin bikin konten. Kenapa aku lama? Bukan sebenarnya aku nggak mau, tapi Uti yang bilang nggak apa-apa, mungkin ini hoki kamu. Aku nggak tahu arti hoki itu apa. Tapi kalau orang Cina bilang hoki itu keberuntungan. Mungkin itu keberuntungan kamu. Ini jalannya Tuhan buat kamu. Nanti aku yang bantuin gitu. Nanti kalau orang nggak percaya, ya udah nanti aku tunjukin diri aku. Jadi Uti tuh suka banget nunjukin dirinya dia. Tapi yang boleh aku kasih tahu sebenarnya sosok yang tak terlihat menunjukkan badannya dia, sosok aslinya dia itu sebenarnya mereka nggak boleh. Tuhan melarang mereka. Boleh. Kalau Uti bilang boleh. Kalau mereka emang nakal gitu. Sebenarnya yang suka nunjukin kayak ih gundurwo, ih pocong, ih kuntilanak, itu sebenarnya bukan kayak gitu, tapi itu jin. Kalau jin itu, nah aku mau ceritain masalah dua. Jin sama manusia. Kalau Uti itu tuh manusia. Kalau jin itu, jin bisa ngerupain apa aja. Makanya kadang kayak ada orang bilang, aku ngatin tadi itu Uti ya? Bukan. Makanya Uti selalu bilang, aku tuh nggak pernah diizinin sama Tuhan untuk kasih lihat wujud aku sebegitu gampangnya loh gitu. Soalnya kayak sosok Uti kayak nunjukin ke Om gitu, itu energinya dia langsung terkuras cepet Om. Iya, aku dengarnya juga gitu. Iya. Karena butuh tenaga yang lebih dari kita untuk lihat mereka atau mereka lihat kita. Dan sebenarnya kalau misalnya kasih tahu wujudnya mereka yang dosa karena janji mereka sama Tuhan. Tuhan bilang oke, kamu masih boleh di sini, tapi kamu nggak boleh nunjukin ya. Tapi kalau mereka berpaling dari janjinya itu, badan mereka panas. Makanya Uti kadang kayak ngasih tahu ke kakakku, Kak Dewi, aku selalu nanya sama Uti habis nunjukin gini ya? Aku nggak sengaja kok. Gitu. Nah terus kalau nunjukin kayak ke orang lain, ke mama waktu itu pernah ngatin sosoknya Uti dari belakang. Aku marah besar di situ karena apa? Aku ketakutannya pintu surganya dia nggak kebuka. Gitu. Kalau terlalu banyak melanggar ya. Iya. Aku bilang Uti, aku mau Uti sama aku itu Uti bisa masuk surga ya. Uti bilang, oh ya udah, caranya gimana? Nanti kayak bisa abis ini nih Om, kayak kita doain bareng biar Uti, Johnson, Michael, Melody, Ling Ling, Jacob, Belo bisa tenang di surganya Tuhan. Tuhan kasih pintu yang terbuka gitu. Itu aku selalu bilang sama Uti, itu caranya kamu bisa masuk ke surga indahnya Tuhan itu kita berdoa, kita doain kamu. Abis itu kamu nggak langgar janji kamu sama Tuhan, itu aja. Dan ini kisah unik ya, mungkin kalau orang nggak percaya, masa setan, masa roh masuk ke gereja. Uti sama Uti the Gang tuh masuk ke gereja Om. Tapi kecuali Johnson nggak pernah mau masuk ke gereja. Kalau aku percaya sih. Kenapa? Karena gereja kan nggak semuanya orang baik. Iya. Ada orang jahat yang masuk juga. Makanya kadang kalau Om mau tahu, Uti the Gang itu suka lagu rohani, lagunya itu Doa Yabes. Apalagi Jacob, karena Jacob kan mungkin Jacob bilang, Jacob itu panggil aku Ama. Nah, Jacob bilang, Ama aku tuh cacat loh, aku nggak bisa ngomong, jari aku kayak gini. Kayak mungkin orang bilang kayak autis kan biasanya kayak gini. Tapi aku yakin adanya Doa Yabes ini, Jacob nanti bisa ngomong di surga indahnya Tuhan dengan lancar, sempurna lagi. Iya, sempurna lagi. Dan aku katakan amin. Makanya kayak kenapa Jacob suka banget ke gerejanya Mas Hanes, gerejanya kakakku Kak Dewi. Jacob kan panggil dia kan Bunda. Kenapa aku suka ke gerejanya Bunda Ama? Karena itu ada doa Yabesnya. Dan Jacob tuh percaya ketika pendeta lagi nyanyi doa Yabes, Jacob tuh langsung tangannya di kanan kiri tuh langsung dia bisa angkat dan dia bilang, aku percaya kok Tuhan itu akan
sempurnakan lidahnya Jacob kayak Ama, kayak Ibu Wiwin, kayak Bunda, kayak Om lain sebagainya. Oke. Sheila, kamu berarti melihat mereka ini sama kayak ngelihat Mami, ngelihat. Iya, tapi kalau awalnya ngeliatin Uti itu secara kayak utuh, kayak Sheila nggak berdarah, Sheila maksudnya masih utuh lah, masih cantik. Tapi kalau ngeliatin Uti, mungkin ngeliatin Uti yang sekarang itu udah abstrak banget Om. Yang namanya ada pacul, tancep, maaf di kemaluannya dia bibirnya berdarah, tangannya membusuk karena di itu pakai rokok. Itu dia udah sampai rambut dia tuh selalu bilang, aku tuh suka sama rambutnya Dewi karena rambutnya Dewi tuh panjang dan rambutnya Uti tuh panjang banget. Aku lihat tadi. Iya, tapi gimana ya, waktu dia dibikin, Uti bilang, tapi karena aku udah dibikin cacat sama orang pribumi itu, aku udah nggak cantik, aku udah iu sama badanku sendiri. Gitu. Tapi Sheila ngelihatnya sama kayak ngelihat kita di sini berempat. Enggak. Lain. Iya, udah bentuknya dia yang udah abstrak Om. Gitu. Nggak, maksudnya jelas kan? Iya, jelas. Kalau dia jelas. Kalau dia jelas, Mereka kan? jelas. Kalau saya gini, saya pernah ada cerita teman saya merasa loh nggak ngeliat bahwa di teman saya ada nenek kecil nemplok di sini. Saya tanya ke teman saya yang punya kemampuan lihat, brother, lo lihat ada nenek kecil gendong di dia nggak? Iya, gue lihat gini-gini. Kan jadi salam saya merasa tapi nggak ngelihat. Dalam hati saya tahu di situ ada nenek-nenek lagi. Kalau itu kan berarti aku nggak lihat. Kalau Sheila lihat kayak temanku itu berarti Iya, jelas ya. Jelas. Waduh. Kan kayak di sini Om. Mungkin di sini yang saya lihat, Oke. kalau Om lihat mungkin Sheila, Mama sama saya hitungannya 3 orang. Tapi kalau Sheila enggak, banyak Om, banyak, dan saya lihatin di bawah ini Noni. Makanya saya bilang, ini rumah udah tua ya, ini rumah udah lama ya. Saya bilang gitu. Lumayan. Nah, makanya tadi saya bilang di bawah, aduh mah kalau misalnya di sini ibaratkan iya setiap hari kesurupan, kalau misalnya masalah di sini saya kesurupan gitu karena Masuk ruang ada. iya Ada noninya di sini. ada Noni dan banyak cantik banget. Oh iya, cantik kan Uti. Jangan marah Dia ya. nggak Uti. mau. Iya. Biar Soalnya kalau dibilang cantik, Uti ibaratkan ke orang Manado kan putih ya Om. Putih cantik. Dia dibilang kalau aku liatin dia kayak ibaratkan orang Manado. Soalnya putih banget, badannya body goals banget. Kita orang Manado tapi sekarang sudah jarang lihat noni Manado. Di Iya. sini udah nggak ada. Iya. Jadinya udah lupa. Makanya dan kenapa saya bilang Uti cantik? Maaf ya. Iya, kenapa saya bilang Uti cantik? Hidungnya mancung. Kalau orang Indonesia kan bilang cewek cantik itu karena hidung mancung. Tinggi, putih, badannya body goals, dan rambutnya panjang, dan Uti tuh pintar. Makanya kadang kalau misalnya Sheila kan nggak bisa matematika sama sekali. Tapi kadang kalau misalnya Sheila ngitung, kakak kadang bilang, tuh lu pintar. Iya lah, dibantu sama Uti. Kadang kalau Uti masuk, Dewi ini jumlahnya segini. Nah, ini aku mau tanya lagi nih. Masuk keluarnya itu yang nentuin Sheila atau gimana? Sebenarnya Sheila bisa masuk dong atau gimana? Kadang Sheila bilang gini, kalau misalnya masuk, saya tergantung dari mereka. Kamu masuk nggak? Kalau masuk, saya buka tangan, kamu langsung masuk. Tapi kalau enggak, ya udah enggak. Tapi kalau buat ngeluarin mereka, awalnya susah banget Om. Karena mereka maunya yang aku bilang, dia tuh ngobrolnya bisa sampai 24 jam. Ngobrol terus, tapi Sheila bilang, ada fase dimana Sheila capek. Karena tulang rusuknya Sheila itu ibaratkan tulang rusuk tuh lemah Om. Nah, Sheila juga di punggung di paha ya Mak. Di paha itu ada benjolan. Mau Sheila halangan atau Sheila kesurupan, itu pasti benjolannya tuh sakit banget. Maka saya bilang, Uti boleh ngobrol sama Sheila, tapi maksudnya nggak sampai setiap hari masuk ke badan, nampakin ke orang-orang, ini loh aku temennya Sheila, ini loh. Kalau Uti mau Sheila sehat kan? Iyalah, Uti mau Sheila sehat. Nanti kalau Sheila udah nggak ada, nanti Uti udah nggak bisa, nanti udah nggak ada yang beliin Uti es krim lagi, gitu. Jadi Sheila bilang, oke, kalau misalnya Uti mau lihat Sheila sehat, jarang-jarangin ya buat masuk.
Oke. Nah sekarang Uti bakal masuk. Kalau orang yang misalnya manggil nama Uti, Uti masuk yuk, dia langsung masuk gitu. Karena Dan Dan mau membuktiin sekarang. enggak, aku kalau itu enggak, karena nggak punya Maksudnya, kemampuan. Biar maksudnya biar Itu kalau itu sesi ini kan kita baru perkenalan. Jadi kalau mau yang itu sesi yang lebih siap. Ya, mendingan gitu kan, bener nggak? Soalnya kita harus jaga-jaga kan, jangan sampai hal-hal buruk iya. terjadi. Lagi pula Sheila bilang di sini banyak kan. Iya. Nah, Gitu. mau lanjut lagi boleh nggak Om? Sebentar kita cut dulu ya, Om pegel. Di video yang akan datang kita akan membuat sebuah liputan tentang bagaimana kondisi Sheila jika sedang menjadi medium. Saya agak harus mempersiapkan baik-baik karena ini baru pertama kalinya utusan Tuhan Channel membuat video yang semacam ini. Bismillah, thank you for everything.